Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nur Sarif. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang rangkaian seri. Jadi di rangkaian seri itu ada arusnya. Arusnya itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada arus searah atau direct current. Yang kedua ada arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Terminal positif menarik elektron melalui kawat yang sama dengan elektron yang disediakan oleh terminal negatif. Selama baterai dihubungkan dalam rangkaian tersebut dan mempertahankan karakteristiknya, maka yang melalui rangkaian tidak berubah besar atau arahannya. Jika kawat yang menghantar yang tidak memiliki perlawanan terhadap aliran, maka V volt sama dengan E volt. V itu beda potensial dan E itu tegangannya. Arus hanya dibatasi oleh hambatan R atau hukum Ohm. Ya, lanjut ke rangkaiannya. Rangkaian kali ini yang akan kita bahas itu rangkaian seri. Di rangkaian seri itu ada yang namanya sumber tegangan, hambatan, dan arus. Sumber tegangannya itu biasanya dilambangkan dengan V, dengan volt, dan hambatan itu R atau Ohm, dan arusnya itu I atau ampere. Dalam rangkaian seri itu ada beberapa rumus yang bakal kita pakai. Di antaranya itu mencari hambatan total rangkaian seri. Itu dengan R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 seterusnya sampai R plus Rn. Itu tuh tergantung berapa hambatan yang ada. Ditentukan dengan Ohm. Lalu untuk menentukan arusnya itu I sama dengan V per R atau R total. Untuk menentukan tegangannya itu V sama dengan I kali R. Menentukan daya hambatan itu P sama dengan V pangkat 2 per R. Untuk menentukan daya sumber atau P sama dengan E kali I. Untuk menentukan daya sembarang kombinasi itu P del sama dengan P1 tambah P2, P3 terus sampai P plus N. Selanjutnya ada sumber tegangan seri. Tegangan total yang penjumlahan sumbernya dengan polaritas yang sama dan pengurangan sumber total dengan polaritas yang berlawanan. Polaritas totalnya adalah polaritas jumlah yang lebih besar. Kita gambarin aja, jadi kayak gambar ini. Sebuah sumber menentukan arus ke arah kanan. Tegangan totalnya itu E total sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 sama dengan 10 volt tambah 6 volt tambah 2 volt sama dengan 18 volt. Untuk gambar yang kedua ini itu tekanan yang lebih besar ke arah ke kiri. Tegangan totalnya itu ET sama dengan E2 tambah E3 min E1 sama dengan 9 volt tambah 3 volt min 4 volt sama dengan 8 volt. Nah, masuk ke hukum tegangan Kirchhoff. Hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law KVL. Potensial yang naik ada dan turun pada sebuah kalangan tertutup sama dengan 0. Jadi pada gambar ini dengan mengikuti arus maka kita dapat melacak sebuah lintasan kontinu yang meninggalkan titik A melalui R1 dan kembali melalui E dengan tanpa meninggalkan rangkaian. ABCA merupakan sebuah kalang tertutup. Menggunakan hukum Kirchhoff sama dengan jumlah potensial yang naik dan turun dibuat dalam suatu arah mengitari kalang tertutup tersebut. Tanda plus kenaikan potensial dari min menuju plus. Tanda min sama dengan jatuh tegangan dari plus menuju min. Pada gambar dari titik A jatuh potensial V1 plus ke min pada R1 dan kemudian jatuh potensial yang lain V2 pada R2 dengan berlanjut melalui sumber tegangan, maka kita memiliki kenaikan potensial E dari min ke plus sebelum kembali ke titik A. Hukum tegangan Kirchhoff adalah sigma naik sama dengan sigma turun. Ya, jadi gitu. Dan kita bakal lanjut ke latihan soalnya. Gak banyak sih, cuma 3 soal aja. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan hambatan total dan arus I untuk masing-masing rangkaian. Jadi rangkaian pertama itu kan ada gambar nih. Nah, itu tuh R1 nya 2 ohm, R2 nya 6 ohm, R3 nya 12 ohm, dan voltasenya itu 60 volt untuk di baterainya. Yang pertama itu kita cari hambatan totalnya atau R total. R totalnya itu R1 tambah R2 tambah R3, karena R3 jadi sampai R3 aja.
Terus R1 nya itu kan 2, berarti 2 tambah 6 tambah 12, hasilnya itu kan 20, berarti R totalnya itu ada 20. Nah, untuk voltasenya itu kan ada 60. Kita pakai rumus V sama dengan I kali R total. V nya itu 60 sama dengan I kali 20 atau R totalnya. Jadi I sama dengan 60 per 20 sama dengan 3 ampere. Lanjut buat soal selanjutnya itu kita udah dikasih lihat dan udah ada hambatannya, itu ada R yang dicari. R yang dicari itu R3 lah misalkan. Jadi R totalnya tuh udah ada di sini, R totalnya 30, R1-nya 10, R2-nya 12 dan voltasenya ada 30 volt. Cara mencari R3-nya itu R total kurangi R1 tambah R2. Jadi R totalnya kan 30 dikurangi 10 ditambah 12 atau dalam kurungnya sama dengan 30 kurangi 22. Jadi R3-nya itu ada 8 ohm. Untuk arusnya I sama dengan V per R atau sama dengan 30 per 30. Jadi I-nya itu ada 1 ampere. Untuk soal selanjutnya itu kita disuruh untuk mencari tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan arus yang telah ditentukan. Jadi soal selanjutnya itu kita disuruh untuk menentukan tegangannya yang diperlukan untuk menghasilkan arus yang telah ditentukan. Jadi di situ untuk mencari si E-nya atau voltasenya, di sini tuh ada 4 hambatannya, 0,5 ohm, 1,5 ohm, 2 ohm, dan 2,5 ohm. Dan arusnya itu udah diketahui 2,40 mA. 2,40 mA itu sama dengan 0,24 ampere. Nah, untuk mencari V atau voltasenya itu dengan rumus I kali R sama dengan 0,24 kali 6,5. Jadi voltnya itu 1,56 volt. Ya, jadi cukup sekian untuk penjelasan saya tentang rangkaian seri dan contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elemen pembawa arus suatu jaringan salah. Ulangi.